Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di pertemuan kali ini, pertemuan tentang public opinion, propaganda, retorik, dan agitasi. Materi ini akan menjadi landasan untuk kuliah proyeknya teman-teman yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dan ini akan menjadi titik temu di mana teman-teman harus mempelajari tentang apa itu public opinion, propaganda, retorik, dan agitasi. Nah, slide dalam bahasa Inggris, teman-teman, karena kita sudah terstandarisasi FIBA, jadi kita harus akrab dengan materi yang memakai bahasa internasional. Nah, eh, opini publik, jadi memahami tentang propaganda, retorika, dan agitasi itu bahwa kita sedikit menelaah ke dalam tentang introducing word of public opinion manipulation. Artinya adalah kita mengeksplor secara kritis, secara mendalam, dan secara menggunakan apa ya, akal gitu ya, dan juga data, fakta di lapangan, exploring the power of propaganda, seni dalam berretorika, dan juga teknik agitasi. Nah, ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena dari tiga konsep, the power of propaganda, the art of rhetoric, dan the technique of agitation ini mengajarkan kita itu bagaimana mass media itu apa namanya bisa menjadi pisau tertajam atau pisau analisis, merubah persepsi kita dan juga merubah etik kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak menjadi sesuatu atau sesuatu yang menjadi sesuatu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya kata kuncinya adalah di how mass media shape our perception and ethical consideration in flow. Nah, oleh karenanya, teman-teman, di mata kuliah public opinion ini penting bagi kita untuk memahami bagaimana media massa itu bekerja dan bagaimana media itu bisa menjadi salah satu alat yang sangat baik untuk apa namanya, untuk menjalankan ketiganya, the power of propaganda, the art of rhetoric, dan the technique of agitation. Oke, nah, kembali dan selalu saya tekankan, what is the public opinion? The complex concept of public opinion itu kolektif, teman-teman. Kolektif dari kepercayaan orang atau norma orang, people belief, kemudian attitude, dan preference. Bahkan sampai ke influence by various socio-political factors. Di sini adalah yang harus digarisbawahi, saya tambahkan dalam bahasa Indonesia ya, bahwa opini publik itu adalah kumpulan pandangan, sikap, kepercayaan yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat mengenai isu tertentu. Oleh karenanya, proses pembentukannya itu tidak dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang panjang. Bahkan tidak serta-merta menjadi sebuah public opini. Dia membutuhkan waktu at least an hour atau a week amount gitu kan untuk menjadi public opinion. Jadi proses pembentukannya itu melalui interaksi sosial, media massa, dan upaya komunikasi strategis dari berbagai pihak. Nah, dampak pada demokrasi apa? Justru opini publik itu dapat mendukung atau justru merusak idealisme demokrasi jika dimanipulasi secara tidak sehat. Nah, manipulasi ini adalah ketika seseorang atau sekelompok masyarakat itu menyibak fakta yang seharusnya tidak benar menjadi benar dan menganggap yang salah menjadi benar. Gitu. Maka eh, kita kembali ke proses pembentukannya bahwa ketika sudah dibentuk melalui interaksi sosial, media massa, dan upaya komunikasi strategis dari berbagai pihak, ini menjadikan konsep public opinion itu penting untuk dilihat. Nah, kita masuk ke konsep yang pertama, propaganda, a power. Eh, prinsipnya, eh,
propaganda adalah upaya yang sistematis, sekali lagi ya, terstruktur, sistematis, dan terukur untuk menyebarkan informasi, rumor, atau bahkan doktrin guna membantu atau merusak suatu institusi, gerakan, atau tokoh. Jadi, uncover tactic of propaganda to appeal to our subconscious mind, shaping our thought and attitude, bahkan without conscious awareness. Artinya bahwa seringkali bersifat emosional, sepihak, dan tidak jarang menyembuhkan fakta yang sebenarnya. Maka di sini dibutuhkan effective communication yang sangat masif. Jadi bagaimana how propaganda craft persuasive narrative, utilizing emotional triggers, reputation, and symbol of influence public opinion. Nah, maka tujuannya apa dari propaganda itu? Tujuannya adalah mempengaruhi pikiran dan perilaku khalayak luas demi kepentingan pihak pembuat propaganda. Tekniknya adalah manipulasi. Ya, jadi ada distort information, manipulate public sentiment, dan promote of specific agenda. Oleh karenanya, teman-teman, propaganda ini menjadi salah satu aspek yang harus kita miliki, bahwa adanya subconscious influence, effective communication, dan juga manipulate teknik itu menjadi power kita melakukan yang namanya propaganda. Propaganda disadari oleh tidak, kita sedang mengaplikasikan teori yang namanya agenda setting dan framing di media massa. Namun konsepnya dia lebih sistematis, artinya dia bertahap dan dia terukur. Kenapa? Demi menyebarkan rumor, doktrin, dan juga informasi yang even itu tidak berdasarkan data dan fakta, ini merupakan upaya yang harus dimiliki oleh semua orang, bahwa kepentingan khalayak itu bisa beragam. Bisa jadi kepentingan khalayak luas itu berada di bawah kepentingan golongan atau justru di atas kepentingan golongan tertentu. Itulah propaganda. Nah, jika the power of propaganda itu menganjurkan kita untuk effective communication, maka dukungan yang paling hebat adalah the art of rhetoric. Gitu ya. Jadi, mastery of language, persuasion teknik, itu didasarkan di situ. Konsepnya adalah effective communication membutuhkan persuasive communication. Jadi, dia bisa compelling argumen, kemudian mendekati ke logika, emotion, dan kredibilitas. Di negara-negara maju, teman-teman, atau di barat itu, ruang-ruang diskusi dibuka sedemikian rupa untuk mengaplikasikan yang namanya persuasion teknik. Nah, explore-nya itu ada pada ethos, pathos, dan logos. Ethos itu berarti kredibilitas dan karakter pembicara. Pathos adalah daya tarik emosional kepada audiens. Logos adalah penggunaan logika dan bukti untuk mendukung argumen. Oleh karenanya, potensial retorik itu akan menciptakan captivate audience, audiens yang relate atau merasa terinfluence, kemudian termotivasi untuk bergerak, action, kemudian bisa memobilisasi komunitas untuk mendukung goals dari pesan yang disampaikan. Nah, persuasive speech ini tidak lantas datang dari langit ya teman-teman. Dia ada sistemnya, dia dilatih, dan dia juga ada agendanya. Apa yang harus disampaikan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai di tujuan goals-nya itu tercapai. Makanya, ketika dua The Art of Rhetoric sama The Power of Propaganda ini sudah jalan, barulah ke aksi. Di sini sudah sampai ke understanding agitation atau agitasi. Artinya, ada faktor psikologi di sana of provocation. Gitu ya. Jadi ada mekanisme psikologi untuk
mengagitasi sesuatu dalam rangka mengeksploitasi ketakutan, kemarahan, diskonten, atau collective emotion. Nah, harapannya dari agitasi ini dapat memobilisasi untuk perubahan. Jadi, discover-nya itu historic dan juga contemporary method untuk menciptakan agitasi di ranah sosial dan politik, terutama transformasi untuk beraksi. Oleh karenanya, agitasi ini dibatasi oleh the fine line. Artinya, ada ethical boundary between peaceful protest dan destructive agitation. Ya, demo itu salah nggak sih? Demo adalah salah satu bentuk, demonstrasi adalah salah satu bentuk dari agitasi dalam sistem demokrasi. Nah, demonstrasi itu etikanya, kalau kita ingin menyampaikan aspirasi melalui tindakan demonstrasi itu harus izin kepolisian, harus kemudian izin dari izin keramaian ya untuk kepolisian, kemudian secara hukum dilindungi, itu berarti ada peaceful protest di situ. Beda dengan kerusuhan, ya, destructive agitation. Ini akan menyebabkan impact yang banyak dan panjang untuk public opinion. Perbedaan dari propaganda dan agitasi itu, jika propaganda berfokus pada penanaman ide atau kognitif, agitasi lebih fokus untuk memicu aksi segera perilaku. Misal, sederhana, agitasi itu bisa sampai seperti ini, teman-teman. Saya contohkan yang paling sederhana. Contoh kemarin harga bensin non subsidi itu naik, ya. Non subsidi adalah harga untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan yang tidak didanai atau disubsidi oleh pemerintah, gitu ya. Dan itu sesuainya untuk ke atas. Jika kita pakai the power of propaganda, kemudian menggunakan the art of rhetoric yang bagus, yang terjadi adalah panic buying di agitasi. Kenapa terjadi panic buying? Karena kita bermain logika, semua bensin naik. Sering terjadi di tengah masyarakat ya teman-teman ya. Tanpa menyadari esensi dari apa yang dinaikkan dan apa yang tidak dinaikkan. Ternyata yang naik non subsidi, subsidi tetap. Ya, hasilnya panik buying di setiap daerah agitasinya terjadi. Apalagi ketika kita ngomongin di daerah kita di Jabodetabek, Depok adalah daerah yang pertama melakukan panik buying ketika Selat Hormuz ditutup sepenuhnya gitu atau ketika pernyataan menteri tidak tepat gitu pada tim menteri SDM dan sebagainya itu tidak tepat sehingga terjadi panik buying. Nah, agitasi adalah salah satu aksi segera yang dilakukan ketika kita menerima the art of rhetoric yang bagus dan juga sistem propaganda yang bagus. Nah, di mana peran media di sini? The role of media in shaping public opinion itu yang pertama, sebagai the fourth estate atau pilar keempat, media ini memiliki powerful yang sangat luar biasa untuk memframing public opinion dan juga menajamkan societal narrative. Sehingga terjadi yang namanya bias media. It means discuss of the implication of media bias, exploring how it can distort public opinion and challenge the pursuit of impartiality. Artinya bahwa media bisa bias, karena media sebuah institusi, jadi dia penyampai pesan. Nah, ketika ada oligarki media di sana, implifikasinya adalah dia bisa mendistorsi public opinion menjadi banyak hal, teman-teman. Nah, maaf ya, tadi terputus karena sinyal wifi-nya terputus. Saya record lagi, saya share lagi, kita lanjutkan. Nah, sampai di sini. Jadi, media sebagai the fourth estate, kemudian media sebagai media bias, ketika terjadi konsep media oligarki atau kepemilikan media, itu terjadi. Apa yang harus di apa namanya dikuatkan oleh kita? Yang poin nomor 3, literasi media. Jadi teman-teman diharapkan sebagai mahasiswa komunikasi itu meng-highlight
The importance of media literacy in critical evaluation and interpreting media message. Untuk apa? Untuk menavigasikan the complex landscape of public opinion. Gitu. Misal terjadi adanya perbedaan opini publik yang bernada negatif dan positif. Kita membutuhkan media literasi di sana. Makanya untuk menghindari the role of media ini, kita harus memahami bahwa dia sebagai pilar keempat, dia bisa menjadi bias, dan satu-satunya jalan kita menegakkan yang namanya media literasi. Nah, ini adalah salah satu teori ya di public opinion, yaitu efektif propaganda. Gitu. Nah, jadi em, bisa di tiga aspek. Pertama, kita ke targeting message. Gitu. Jadi, pesan yang disampaikan itu harus dijahit terlebih dahulu untuk spesifik audiens. Utilizing demografik, psikografik, bahkan geografik targetingnya harus jelas. Kemudian, eh, teknik yang kedua adalah menyulap misinformation dan disinformation menjadi satu yang dalam tanda kutip ya, informasi yang menjadi penting bagi masyarakat. Gitu. Jadi explore the propagation of false information and the manipulation of fact to serve political, social, and economic interest. Jadi manipulasi dari informasi ini biasanya untuk propaganda dilakukan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Gitu. Setelah mentarget message. Nah, kemudian kita buat yang namanya visual manipulation. Ada color, ada psikologi, ada simbolisme di sana. Jadi, eh, pemilihan warna, psikologis, sama simbolis ini sangat-sangatlah penting untuk menarik emosional respon dan persuasif message-nya. Nah, oleh karenanya teman-teman, ethical consideration of public opinion manipulation ini eh, biasanya dia tidak bisa kita katakan sepenuhnya negatif. Bisa jadi dia positif, gitu. Nah, artinya bahwa adanya citizen enlightenment di sini, kemudian free will dan autonomi, demokrasi and public interest, transparansi dan akuntabilitas itu menjadi salah satu ethical yang harus ditegakkan ketika kita berbicara tentang public opinion manipulation. Jadi di public opinion ini kita di di enlightenment secara dibuat kritik gitu kan, kritis gitu untuk menjadi critical thinking, mengcounter manipulatif teknik dan fostering and informed citizen. Kemudian adanya free will autonomy, jadi kita bebas untuk berbicara dan dilindungi oleh undang-undang selama kita tidak menimbulkan hal yang berbau sara maupun doxing ya gitu. Kemudian sistem demokrasi dan public interest-nya terjaga dengan baik. Nah, jadi lebih ke common good gitu ya. Eh, jadi suara rakyat adalah suara Tuhan itu di demokrasi dan public interest. Lalu kita menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Jadi highlight-nya importance of transparent communication and responsible governance about the program itu menjadi combating unethical public opinion manipulation. Nah, jika kita ingin melawan manipulasi, maka kita harus menekan literasi. Kita akan mendapatkan yang namanya enlightenment, demokrasi, dan juga transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan pada kali ini. Saya mohon maaf ketika tadi rekamannya mungkin terputus sedikit. Jadi kesimpulannya propaganda, retorika, dan agitasi adalah instrumen kuat yang digunakan untuk tujuan baik maupun buruk. Maka rekomendasinya adalah bagi teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi, yang pertama meningkatkan literasi kepada masyarakat, mendorong praktik komunikasi yang jujur dan transparan, serta memperkuat pengawasan terhadap penyebaran informasi yang menyesat. Thank you, semoga materi kali ini bisa men-enlighten teman-teman bahwa segala sesuatu di masyarakat itu bisa jadi dia teragendakan dan bisa jadi dia
dipropagandakan. Namun, kita sebagai masyarakat demokrasi harus ditegakkan dengan cara meliterasikan media dengan baik dan juga lebih berpikir secara kritis, peka terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Gitu. Jika ada yang ingin tanyakan, mungkin kita bisa membuka ruang diskusi, baik itu di Viklas maupun di hal-hal yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, teman-teman. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.